Oke sobatku, hai semuanya di Edukasi. Nah sekarang kita akan berbagi informasi lagi terkait kurikulum 2022, yaitu dari Kemendikbud teman ya. Kurikulum baru ini merupakan kita akan berbagi bagaimana penerapannya dan strateginya kayak gimana diterapkan nanti di satuan pendidikan, baik itu di SMP, SD, SMK maupun SMA teman ya. Nah ini khusus untuk guru tenaga kependidikan bahwa dikatakan di sini teman ya. Ini dari surat atau kayak pembahasan materi-materi yang disampaikan sama Kemendikbud beserta Komisi 10. Nah, di sini pertama strateginya. Jadi yang difokuskan nanti itu fokus pada SDM. Nah, kemudian meningkatkan kapasitas guru tenaga pendidik dalam menerapkan kurikulum prototype atau biasa disingkat dengan K22 teman-teman ya. Nah, kemudian mempercepat peningkatan kapasitas guru dan tenaga kependidikan secara masif agar siap menerapkan kurikulum 2022 itu atau disebut dengan kurikulum prototype. Kemudian mengembangkan komunitas belajar. Komunitas belajar dapat terdiri dari guru, YKS, PS, dari sekolah penggerak atau guru penggerak. Nah, kemudian kita geser ke bawah, di sini juga dikatakan ya, komunitas belajar ini memfasilitasi berbagai praktik baik penerapan kurikulum prototype itu. Lalu, adopsi kurikulum ini dapat dilakukan secara bertahap. Jadi bukan langsung jek, bukan teman-teman ya. Jadi teman kadang kan berpikir, oh sekarang sudah ada kurikulum 2022 nih, kita takut. Kita belum punya perangkatnya, bagaimana? Enggak teman-teman, ini merupakan secara bertahap. Ya, jadi tidak semua langsung harus diterapkan yang kurikulum prototype ini, tidak teman ya. Nah, kemudian sekarang bagaimana penerapannya? Penerapannya kita coba perlihatkan di sini. Ternyata di sini banyak sekali perbedaan. Nah, penerapannya pertama kita coba di guru SMK ya. Ini penerapannya yang kurikulumnya. Pertama yang di sekolah penggerak. Dia pertama melakukan pelatihan asinkron kurikulum prototype ini. Kalau sekolah yang non penggerak, masih sekolah yang negeri maupun swasta tapi belum menjadi sekolah penggerak, dia tentu harus micro learning, melakukan pelatihan asinkron kurikulum prototype itu berupa modul-modul belajar mandiri tersedia secara daring yang dapat diakses oleh semua sekolah, yaitu dengan akses internet teman-teman ya. Nah itu dia. Kemudian kita coba geser ke bawah yang poin nomor 2. Dikatakan di sini melakukan pelatihan asinkron untuk yang sekolah penggerak. Kemudian di sini berbagai bentuk sumber belajar. Misalkan kayak e-book, video, podcast, dan lain-lain itu juga bisa ya. Teman-teman sekarang kan banyak sekali guru-guru kita yang sudah melakukan podcast. Nah, saya juga kemarin sudah podcast, jadi itu ada inspirasi. Kita bisa sharing tuh kira-kira kedepannya seperti apa nih sekolah kita, siswa-siswa kita seperti bagaimana biar dia produktif. Itu salah satu sumber belajar juga bisa kita lihat di channel-channel YouTube sudah banyak yang melakukan podcast seperti itu. Nah, kemudian di poin 3 melakukan pendampingan penerapan kurikulum prototype. Nah, seperti narasumber kurikulum prototype, ya tentu dari sekolah penggerak. Nah, jadi teman-teman nanti ketika sudah sekolah penggerak nih, teman-teman akan menjadi struktur, menjadi narasumber nanti. Misalkan teman-teman jurusannya yang kalau misalkan di SD jurusannya IPA, nah, atau jurusannya yang guru kelas, tentu akan disebarluaskan dari sebagai narasumber nanti di sekolah-sekolah yang belum menjadi sekolah penggerak. Anda yang di SMK misalkan juru bahasa Inggris, berarti Anda akan bergabung menjadi narasumber di sekolah-sekolah yang rata-rata semuanya yang maper bahasa Inggris. Nah, kemudian nanti pengembangan komunitas. Nah, ini dia yang di sekolah non penggerak, jadi ada pengembangan komunitas sejenis MGMP lah istilahnya. Tapi sekarang namanya pengembangan komunitas, bukan lagi MGMP teman ya. Nanti diawasi dengan melibatkan pengawas sekolah. Seperti itu teman ya. Itulah dia, yaitu kurikulum 2021 Mendikbud penerapan dan strateginya seperti inilah teman-teman ya. Nah, nanti adopsinya seperti ini, ada tahap 1 ya, ada tahap 1, tahap kedua, tahun pertama, tahun kedua, nanti baru sampai tahap yang keempat istilahnya. Yang tahap keempat ini sudah merupakan pengembangan sesuai konteks satuan pendidikan melibatkan warga sekolah secara luas. Nah, jadi tahapannya. Tahap 1 ini masih kompleksitas sederhana dulu. Baru tahap 2, tahap 3 itu kompleksitas sedang. Teman-teman, ini merupakan tahap-tahap yang wajib akan di-pace atau dilewati sama satuan pendidikan di seluruh Indonesia itu sendiri.
Itu dia terkait informasi penerapan dan strategi kurikulum Kemendikbud. Semoga bermanfaat. Silakan buat teman-teman yang mau filenya ini selengkap banget ya. Ini sebenarnya filenya ada 5 file, itu informasi yang resmi dari Kemendikbud beserta Komisi 10 DPR RI. Silakan diunduh saja. Tapi mohon jangan lupa subscribe-nya, like, komen, dan share juga video ini. Yang subscribe dan like, semoga sehat selalu, panjang umur, dan murah rezekinya teman-teman ya. Dan juga share video ini ke teman-teman yang lain biar tahu tuh, ini loh sekarang penerapannya strateginya dari kurikulum 2022 ini. Jadi sangat jelas sekali perubahannya, sangat berbeda teman ya. Tapi jangan khawatir, ini merupakan masih dalam proses secara berkelanjutan saja. Demikian, thanks, syukron, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.